Oke guys, sekarang kembali lagi di channel Ian Buana and Friends. Dan kali ini saya diajak jalan-jalan sama Kang Ian ke sawah. Nah, ceritanya kita mau cari salah satu tanaman yang bisa jadi alternatif atau opsi lain di saat teman-teman lagi kesulitan pakan. Nah, biasanya apa kalau lagi pusing menyediakan pakan untuk peternakan atau juga untuk pupuk pertanian, nah teman-teman pasti bingung mau pakai apa ya, apalagi kita kalau kita lihat kondisi dan situasi sekarang yang lagi ada pandemi corona, di mana-mana orang mengalami kesulitan. Nah, toko-toko pada tutup, toko pakan tutup, toko pupuk juga tutup. Kemudian dari diri kita sendiri, daya beli kitanya lagi sulit untuk bisa membeli pakan, untuk bisa membeli pupuk. Nah, ada nggak sih opsi lain yang bisa kita pakai, yang kira-kira gratisan, yang ada di alam, dan itu bisa dipilih untuk menjadi pakan ternak ataupun pupuk pertanian. Nah, ceritanya nih saya diajak oleh Kang Ian untuk mencari tumbuhan yang bisa digunakan untuk pakan ternak gurami. Apa nih Kang namanya Kang yang lagi dicari? Ini saya lagi nyari tumbuhan air ya, yang biasa tumbuh di air. Namanya? Namanya azolla. Oh iya. Azolla. Oh, azolla, saya pernah dengar azolla itu. Itu kalau nggak salah azolla itu waktu saya kecil sejenis gulma ya, yang mengganggu khususnya para petani di sawah. Sebenarnya sih kalau saya meluruskan aja. Sebenarnya Oke. kalau gulma sebenarnya enggak. Ini Enggak. juga Oh gitu. kalau buat tanaman padi juga bagus, cuman memang harus dikeringkan dulu supaya jadi pupuk nantinya. Kalau langsung tumbuh kayak gini, coba nih ya. Oh, kayak Ini, gimana sih nah namanya ini Kang azolla? langsung Nah, aja ya. ini. Ini di alamnya seperti ini tumbuhannya nih. Oke. Ini Oh, tipe kecil ya? daunnya Oh, berarti kecil. saya salah salah persepsi waktu saya kecil Nah, tuh azolla tuh yang bentuk daunnya itu agak lebar. Ternyata kalau nah, azolla yang sebenarnya tuh ini ya, Kang ya. iya, azolla ini Oke. seperti ini. Oh, ya Nah, ya ya. ada memang tumbuhan yang lain ini ya, Mas Bro. Nah, ini. Mungkin Nah. nanti yang mungkin menurut Mas Bro tadi seperti ini. Oh, iya ya, itu yang saya. Ini kiambang. Oh, itu namanya kiambang bukan Kiambang. azolla berarti. Iya, ini memang sama, bisa buat pakan ternak juga sama. Oh, Cuman penelitian yang lainnya belum belum ada sampai kadar proteinnya, ini belum teliti ada ya. yang teliti ya gitu. Jadi Pak, sebenarnya bisa sih, ini dimanfaatkan. bisa dimanfaatkan Kiambang ini ya. kiambang ini. Oke. Terutama buat penjernih air biasanya sih, yang sudah Oh, jelas sih penjernih air ini. jadi dia Ini, termasuk tumbuhan pembersih air ya, bisa iya. bisa menyerap polutan Iya, sebagai biasanya filter. Oh. filter. Nah, oke, kita Lebih kembali ke lagi ke ini, azolla. azolla. Nah, Nah, ciri ini khasnya azolla tuh kayak gini nih, teman-teman. azolla lebih detailnya nih, lihat langsung aja karena dijelaskan detailnya agak susah ini ya. Hmm. Nah, Ini kalau menurut sepengetahuan Kang Ian, hmm, kandungan nutrisinya apa aja nih Kang azolla ini Kang? ini yang saya tahu, ini kandungan nutrisinya ini proteinnya ini lebih dari 20% ya. Tepatnya 20 sampai 30% detailnya. Jadi cuma tergantung dari subur enggaknya si tanaman ini ya. Hmm. Tapi misalkan kurang subur juga udah di atas 20% ini. Oke. Jadi misalkan buat pakan pengganti, buat asupan gizi ternak atau ikan, atau buat pupuk pertanian juga bagus karena kadar proteinnya bagus. Ini terus ada juga ini kandungan dari asam amino ya. Oh, asam aminonya. Asam amino. Oh, punya Ada asam amino. ini Berarti banyak. manusia juga bisa makan ini ya? Iya, Bisa kalau nggak ya? ada lagi, cuma kan Kalau nggak masih ada banyak pilihan. yang lain kan. Ini Jangan cuma saya. karena buat pakan ternak. Kalau untuk manusia saya belum meneliti atau Heeh. tahu lebih Iya. lebih lanjut lagi ya. Oke, buat Ini oke. yang saya sudah tahu, yang sudah saya sering pakai nih buat pakan ikan Pakan ikan. Ini atau campuran pakan ayam. bisa. Oh, Bisa. kalau untuk ikan langsung dikasih gitu aja. Kalau untuk ikan ini langsung dikasih. Biasanya ikan-ikan mujair, ikan tawes, terus
saya sih pakainya buat gurami. Ikan gurami. Untuk semua umur. Semua umur cuma yang berarti. sudah bisa makan dedaunan lah. Oke. Kalau biasanya usia atau ukuran 3 jari ke atas itu sudah bisa dikasih azolla ini. Oh. Ini bisa mengganti dari pelet ya, buat mengganti pelet. Oh, gitu. Nanti tinggal cara pakainya. Misalkan biasa pakai pelet karena peletnya sekarang mungkin Lagi susah. ada tapi keuangannya lagi Cekak. cekak, ataupun ada uangnya, Hmm. barangnya yang susah karena supply sekarang lagi agak susah. Hmm. Jadi ini bisa jadi alternatif lain. Teman-teman yang memelihara ikan atau peternak ini bisa jadi alternatif ya, karena gizinya juga bagus. Karena dia mengandung protein, jadi bisa untuk Proteinnya, pertumbuhan ya. pembesaran, Oke, terutama ini. Kalau untuk ikan gurami yang lagi bertelur Kang, gimana Kang? Nah ini saya sekarang memang tujuannya buat ikan gurami yang lagi birahi ya, masa bertelur ini, buat merangsang sel telurnya supaya lebih banyak ya, karena kandungan proteinnya ini bagus, jadi bisa menggantikan pelet. Sangat bagus untuk pertumbuhan, untuk penggemukan, untuk masa gurami yang lagi mau bertelur itu biasanya ada penambahan dari telur yang biasanya cuma 1000 atau 1500, bisa yang saya udah pernah pakai bisa sampai 3000, 2 kali lipat ininya. Oke, itu teman-teman. Terus ini ya murah intinya, murah ya. asal mau ke Teman-teman sawah, nanti nggak tinggal usah nyari ya, nggak usah yang penting beli. jangan salah ini ya, nanti perhatikan ini ya, azolla ini seperti ini. Oke, ini yang ukurannya kecil-kecil kayak gini ya. Ya. Jangan salah. Ada yang kayak gini, Ini ada yang kiambang, ada juga yang lebih besar lagi, yang mungkin yang tadi yang saya omongin ada juga menjadi eceng, gulma. bukan itu eceng. Kalau eceng beda lagi. Lagi. Ini kalau untuk aplikasi pemberian ke ke ikan gurami yang lagi Oh, bertelur, iya. itu langsung gitu aja, maksudnya tunggal ini aja atau ada campuran lain Kang? Kalau saya sih langsung aja. Nanti Langsung aja. misalkan biasa pakai pelet, dipuasakan dulu aja. Oh gitu. Jadi nanti lapar apa aja kan biasanya, karena Nggak ada gurami pilihan. kan omnivora juga. Ah. Kalau karakternya biasanya setelah lapar dia kasih dedaunan itu mau gitu, Oke. karena nggak ada makanan lain. Kalau untuk ternak kayak ayam gitu, bisa ya? Kalau ayam bisa dicampur sama dedak ya, Sama dedak. Ya untuk gurami juga bisa dicampur dedak halus, Oh, dedak gitu. padi sekam, jangan sekamna tapi ya, sekam padinya jangan, dedak padinya. aja. Oke. Iya. Ini sebenarnya nilai proteinnya, nilai gizinya lebih tinggi dari jagung, lebih tinggi dari Iya. menir, Oh. dari beras yang pecah tuh lebih tinggi. Lebih Heeh. tinggi, lebih bagus. Yang penting ada kemauan, mau ke sawah. Tapi ya kalau yang di kota jarang sawah. Jarang ke harus sawah. budidaya Heeh. paling, Pesan online aja ke Kang Ian. 1 kilo 3.000 bisa ya, karena ini bisa jadi tumbuhan strategis yang bisa digunakan untuk mengakali kondisi pakan lagi susah atau biaya operasional lagi membengkak, jadi ingin menghemat, nggak usah beli pelet, nggak usah beli kalau untuk ayam untuk mengganti pur misalkan ya, atau bagi yang pemula lah. bisa. Kalau yang udah stabil mungkin ya bisa juga. Bisa sih, juga stabil ya. juga. Karena ini kan kandungannya tadi lebih tinggi dari jagung. Oke. Kalau untuk kambing Kang? Kalau untuk kambing saya belum pernah coba ya, untuk kambing. Cuman kalau dari dasar proteinnya sih sudah jelas pasti bisa. Cuman mungkin karena kekecilan jadi harus butuh banyak mungkin untuk kambing atau sapi. Harus ada campuran yang lain lah mungkin. Kalau ini termasuk tumbuhan yang tumbuhan yang gampang tumbuh dimanapun ya. Iya. Misal untuk dibudidaya gitu. Iya, ini kalau untuk dibudidaya ini perkembangannya per hari sampai misalkan 1 kilo, bisa besoknya udah 1 kilo 4 onan, nambah kisaran 30 sampai 40% itu. Bobotnya maksudnya? Iya. Bobot untuk khusus bobot sama populasi. khusus ikan apa khusus? Enggak, maksudnya ininya. Pertumbuhan ininya. Pertumbuhannya. Pertumbuhan maaf. si azolanya. Kalau untuk pertumbuhan ikan atau apanya sih itu tergantung dari perawatan. Terus pastinya karena kadar proteinnya lebih tinggi ya otomatis lebih cepat harusnya. Lebih cepat biasanya pertumbuhannya daripada pakai yang lain. Terutama karena pelet susah lah sekarang. Lagi susah, jadi ini bisa untuk mengakali keadaan teman-teman. Nah, ini info bagus ya.
Nah, kita langsung lihat teman-teman Kang Ian yang lain yang lagi mengambil azolla. Ini gampang banget di sawah. Bisa dicari di sawah, di sungai-sungai, di saluran air pasti ada, gampang. Parit ya. Kalau mau untuk budidaya bisa langsung, misalkan punya kolam di rumah, di samping di samping rumah atau di samping kandang ada kolam, bisa langsung bisa langsung ditabur aja, nanti bisa, jadi sendiri ya. Bisa. Oke. Yang penting ada airnya, media utamanya kan untuk tumbuhnya pakai air ini ya. Kalau untuk pupuk tanaman apa yang cocok menggunakan azolla, Kang? Ini pupuk baik untuk tanaman tipe air ataupun tipe darat, tipe kering ya, maksudnya Kering. bisa Untuk Bisa pemupukan. semua. Tinggal dikasih aja udah ya. Iya, tinggal dikasih ya. Kalau untuk pupuk tanaman pastinya dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu baru Iya, diaplikasikan. karena nanti kalau kena air ininya jadi. Oh, iya. Oke. Buat teman-teman yang suka ngebolang, silakan datang ke sawah ya. Pasti tanaman azolla ini gampang banget didapatkan, gampang banget dicari. Ya, jangan ketukar dengan kiambang, juga jangan ketukar sama tumbuhan-tumbuhan mengambang yang lainnya kayak eceng gondok, terus yang tadi saya sebutin di awal yang jadi gulma, ada kan yang lebih besar daunnya. Nah, azolla ini ternyata yang betul ini bentuknya seperti ini. Jadi hampir cuma seukuran kuku ya. Iya, ukuran kuku ini. Seukuran kuku. Mungkin dia juga punya fungsi ini ya, Kang, punya fungsi untuk membersihkan air juga, Kang ya. Iya. Sama ya? Iya, Oke. ini biasa menyaring nitrogen ya. Nitrogen, Nitrogen dari atas tuh. Oh, berarti ini bisa untuk pengganti urea juga? Ya, NaCl apa bisa diganti buatnya. Oh iya. Garam terus NPK ini bisa buat pengganti. Oke. Untuk pupuk pertanian ya. Oke. Tapi harus dipelajari lebih lanjut lagi ya. Jangan sekilas info langsung dipraktekkan. Tapi ya kalau mau praktek nggak apa-apa, try and error gitu kan. Tapi kerusakan tidak menjadi garansi kita. Iya, ditanggung sendiri. Tanggung sendiri. Kalau mau berani eksperimen silahkan. Kalau tadi yang saya omongin juga, buat pakan manusia, kalau mau makan ya silahkan. Tapi resiko tanggung sendiri. Don't try this at home. Bisa dimakan kalau nggak ada pilihan lain. Tapi kalau masih ada makanan yang enak-enak, ngapain juga makan azolla? Diurap misalkan. Tapi nggak apa-apa, eksperimen. Semua sudah tersedia di alam ya. Masalahnya cuman pengetahuan kita yang terbatas, gak ada informasi, jadi kita seperti mentok mengakali keadaan ya, Kang ya. Ya, kalau lagi kondisi kayak gini, semua serba terbatas, distribusi barang dibatasi, distribusi mobilisasi masyarakat dibatasi, kita nggak bisa kemana-mana, mentok sana mentok sini, nggak bisa beli pakan, nggak bisa beli pupuk. Ternyata ada opsi lain yang murah, bahkan nol, gratis. Jadi kita bisa menghemat biaya operasional. Teman-teman kalau punya peternakan, punya perkebunan, punya perikanan, nggak harus tergantung dengan produk pakan pabrikan. Oke, segitu dulu ya. Infonya mungkin udah cukup ya, udah cukup jelas. Ketemu lagi dengan Kang Ian di informasi yang bermanfaat lainnya. Oke. Subscribe Subscribe ya, Bro ya. Oke, makasih Kang. Iya.